kemarin nggak sempetin buatin videonya, udahlah ini nanti ditugasin saja. Oke, dalam dunia ini ya, dalam data science ini kan termasuk data science ya. Jadi si apa namanya text mining kan ada data mining, ada text mining, ada web mining gitu ya. Itu beberapa yang beda. Kalau yang web itu ambil semuanya dari apa namanya yang terkait dari data-datanya di web. Kemudian kalau data mining atau kemarin udah jelasin, kalau text mining itu mengambil teks. Biasanya yang terkena itu sentiment analysis ya. Sentiment analysis itu adalah salah satu cara ketika misalkan Anda mengambil sentiment analysis bisa ngambil ada dua apa kayak pendapat ya. Misalkan pendapat kita sekarang lagi trennya apa. Contohnya mas sekarang lagi kan vaksin ya. Misalkan kita mengambil vaksin itu ada misalkan menyari yang apa sisi positif negatif dari pendapat orang misalkan pendapatnya negatif atau positif, ngambil dari mana? Ngambilnya itu bisa dari Twitter, bisa rata-rata Twitter. Jadi kalau orang-orang nge-tweet itu diambil datanya, kira-kira dia termasuk komen yang positif tentang vaksin atau negatif misalkan. Nah itu Anda bisa dibuat untuk skripsi ya, untuk sentiment analysis gitu. Nah, Anda bisa menggunakan nanti pemrogramannya Python gitu ya, atau banyak pemrograman lain gitu ya. Nah, nanti pengambilan datanya menggunakan kalau saya contohin nanti itu pakai data yang dapat dari datanya ngambil dari apa namanya dari publik ya, dari Kang Lage, nggak salah. Nah, itu banyak data sampai ribuan lebih karena cuma saya cuma ngambil 10 masa datanya itu. Nah, kalau Anda misalkan asli dapat dari ini, dari ngambil data Twitter sendiri, Anda bisa ngambil ada mesin yang untuk mengambil Twitter orang. Udah ada yang nggak bentuk mengambil juga ada bisa kali tutorial juga. Kemudian bisa kan dari surat kabar atau yang itu online ya, yang bisa diambil datanya gitu, yang bisa ditarik datanya, dibuat untuk apa namanya, buat untuk sentimen. Nah, sekarang udah banyak banget skripsi untuk membahas sentimen analisis gitu. Anda mengambil pendapat gitu ya. Di sini text mining itu mengolah data tidak struktur dalam bentuk teks ya, web, sosial media. Nah, misalkan kalau sosial media orang-orang nih udah banyak judulnya juga. Ada kalau Anda ngetik aja di Google tentang apa namanya sentimen analisis, misalkan menggunakan Twitter udah banyak banget. Kalau Facebook kenapa nggak diambil, agak-agak ribet gitu ya. Kalau Twitter tuh udah ada API-nya itu application programming interface-nya itu pengambilnya. Kemudian dia artinya mengolah data tidak struktur, artinya kan data yang tidak ini ya tidak beraturan. Kalau misalkan ketika kenapa sih tidak terstruktur gitu? Ya kalau di Twitter kan orang-orang macam-macam untuk menulis itu. Ada kata ada yang pakai baku, ada campuran gitu ya. Itu kan nggak ini, ada yang formal tidak formal kan tidak struktur jadinya. Kemudian dia menggunakan metode text processing untuk mengkonversi data tidak terstruktur menjadi terstruktur. Nah, nanti kan di situ ada sopot, ya ada apa namanya filtering dan sebagainya, itu untuk metodenya untuk text untuk text processingnya. Kemudian diolah dengan data mining. Jadi nanti selanjutnya nyambung ke data miningnya. Ya termasuk apa namanya machine learning kan mengolah data mining gitu kan ya. Kemudian tahapannya ketika yang namanya text mining, ya di sini ada mengubah teks menjadi data semi struktur ya, dari yang jadi struktur. Kemudian dia di sini sama dengan yang namanya fungsinya data mining, kan yang namanya text mining kan mining kan menambang ya, penambangan. Kalau text mining kan menambangkan ini ya, itu kan kata-kata kalimat gitu ya. Kalau data mining kan data. Nah, dia fungsinya sama juga. Jadi untuk mengkalkulasikan atau mengkelompokkan dan memprediksi. Algoritmnya sama kayak data mining. Jadi nanti ketika Anda membuat sentiment analysis itu klasifikasi berarti Anda menggunakan decision tree atau net bias yang selain aja sebelumnya. Jadi nanti saya kalau di UAS saya kasih ini kan termasuk KCC ya. UASnya nanti saya menggunakan algoritmanya itu. Kalau contoh sekarang saya mau net bias ini pakai. Nah nanti di UASnya saya akan masukin untuk klasifikasinya menggunakan SPM belum ya. Berarti Anda nanti pakainya
Oh ya, dia SPM deh ya, SPM gampang. Ini gampang kok, nggak pakai hitungan. Anda nyari aja shortcutnya untuk SPM. Nah, nanti yang diganti cuma algoritmanya, dan algoritma nggak dihitung di ini, nggak dihitung manual. Yang dihitung manual nanti soalnya yang a priori. Nanti yang saya akan saya ada dua soal. Yang pertama itu menggunakan algoritma a priori, yang kedua itu text mining. Text mining nanti algoritmanya mungkin SPM yang saya pakai. Ini nanti tinggal nanti tahapannya tinggal mengganti algoritmanya saja. Ya, tinggal coding doang, nggak pakai hitung ini. Nah, kemarin untuk mengkelompokkan berarti kan menggunakan apa namanya K-min ya, K-min clustering atau hierarchical, K-moid dan sebagainya. Ya, kemudian memprediksi itu apa termasuk yang namanya regresi linear ya. Nah, itu beberapa sama algoritmanya ini kan algoritma nih ya. Sama kayak seperti kemarin. Kemudian tahapannya itu ada collect data, itu artinya mengambil datanya gimana, mengumpulin datanya. Jadi data dari data mentah yang tidak berstruktur dari bisa didapatin dari yang namanya website, email atau Twitter, tweet ya. Jadi orang-orang yang nulis. Jadi itu caranya kalau ketika ada text mining harus tahu prosesnya. Pertama kumpulin data, kemudian preprocess data, kemudian analisis data. Analisis data itu harus tergantung gimana hasil akurasi datanya bagus tidaknya, tergantung gimana Anda dalam preprocessing datanya. Misalkan kalau kemarin kan udah saya sebelumnya dari persiapan datanya, menghapus data yang tidak yang hilang atau yang duplikasi itu dihapus, diedit dulu, tuh ya. Kemudian setelah datanya udah beres, yang udah apa namanya yang siap diproses, udah apa namanya tidak ada yang kotor-kotor lagi, yang baru nanti Anda di apa namanya dianalisis. Nah itu menggunakan deskripsi atau prediksi analisis teknik. Nah ini seperti clustering seperti tadi ya. Ini tahapannya dari 3 tahapan. Teks ini mengambil datanya gimana, proses data gimana, kemudian data. Ini tuh sama-sama untuk deskripsi juga. Jadi kalau Anda deskripsi berarti ada objek dulu. Setelah objek itu ada permasalahan, kemudian gimana kita ngambil datanya. Setelah ngambil data gimana proses datanya, kemudian Anda olah datanya. Nah, seperti itu tahapannya sama ya. Jadi Anda kalau saya kan datanya udah ada publik, jadi tinggal proses saja. Ya, kemudian baru bisa analisis text miningnya. Nah, ini adalah contoh text mining jejak pornografi Indonesia. Jadi bisa ketahuan gitu ya. Anda ada suatu aplikasi yang membuat seperti ini juga. Kemudian misalnya text mining tentang Ahai Ahok ini sama. Ini artinya dari orang-orang ini. Jadi orang-orang misalkan banyak nih sosial media misalkan ya. Sosial media misalkan ketika orang nulis di mana-mana bisa dianalisis dan kita ambil text mining sama tahapan kayak tadi. Tahapannya itu menggunakan collect data, preprocess data, kemudian dianalisis. Nah ini data mining ya, nggak salah ini ya. Nah yang penting Anda paham yang di sini. Jadi preprocessing data itu ada data cleaning, ya membersihkan data-data yang kotornya gitu ya, yang misalkan yang ada yang kehapus, ada recordnya yang hilang gitu ya. Kemudian diintegrasi, kemudian diregulasi, dikurangi, kemudian ditransformasi data, kalau apa namanya digabungin datanya, kemudian baru text processing. Baru ke sininya menggunakan data mining. Kita mining sini, lanjut lagi data mining lagi sininya. Baru analisis evaluasi. Oke, kita langsung di sini. Nah, di sini ada yang namanya kita udah masuk ke text mining ya. Contohnya di sini ada punya dokumen 1, dokumen 2. Di sini misalkan this book on data mining ya. Kemudian dokumen 2 itu this book describe data mining and text mining using rapid miner. Nah, ini ada yang namanya token dan tokenizing ya. Jadi kalau setiap kata-kata itu dipisahkan, itu setiap ruang khusus itu disebutkan dengan token namanya. Setiap kata itu token. Jadi yang ini satu-satu nih, setiap kata namanya token. Ya. Kemudian proses diskripsinya itu data ke dokumen disebut tokenization. Ini untuk ininya. Ya. Kemudian untuk apa namanya dari kata-kata satu-satu ya, word kata-kata, kemudian kata-kata itu setiap kata disebut dengan token, kemudian prosesnya disebut dengan tokenization ya. Itu untuk ininya, untuk istilah-istilah di text mining ya. Nah di sini kalau ini kan contoh di ini ya, saya menggunakan di sini menggunakan Python gitu ya, nggak pakai terhadap miner. Kemudian matic of term.
Di sini dapat menerapkan beberapa bentuk struktur dengan membuat metrik ya, di mana ada di sini ada kolom. Nah ini kata-kata semuanya dibuat ya di kolom satu, ini buat menjadi kolom semua jadi sebuah suatu atribut. Ini kan setiap kata tadi jadi yang namanya dipisah-pisah jadi per kata, jadi token semua ya, token gini ya. Kemudian sel metric adalah hitungan beberapa kali token. Nah ini itu hitungannya nanti berapa kali muncul gitu ya nantinya. Nah ini adalah term dokumen metrik TDM. Nah kalau saya ini aja ya. Di sini ada TF-IDF ya. Jadi di sini ada rumus memilih untuk menggunakan skor TF-IDF untuk setiap istilah membuat vektor dokumen. Jadi N adalah jumlah dokumen keseluruhan, kemudian NK adalah jumlah dokumen yang mengandung kata kunci K. Nanti tinggal gunakan rumus TF NK per N. Nanti untuk IDF-nya itu log 2 N per NK. TF IDF NK kalau log 2 N NK ya. Nah, di sini apa sih TF IDF? TF itu ada term frekuensi. Ini frekuensi dari kemunculan sebuah term dalam dokumen. Kalau IDF itu inverse dokumen frekuensi. Ini adalah sebuah perhitungan bagaimana term didiskusikan secara luas. Nanti kita lihat di coding seperti apa. Oke, tahapan berikutnya adalah stopword. Stopword itu ketika kita mengkompresi ke dalam bahasa. Jadi nanti kalau kita misalkan ada di Twitter, di tweetnya itu ada mengandung bahasa Arab, bahasa Indonesia, orang-orang komen misalkan ya. Nanti di stopwordnya dimasukin bahasa-bahasanya. Kalau contoh saya dimasukinnya untuk stopwordnya itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kayaknya. Kan nanti down stopwordnya dengan menggunakan word miner. Kalau di sini di Python tinggal dipanggil. Kalau di word miner itu download dulu. Kemudian ada proses steaming ya. Ini adalah jadi kata-kata seperti diakui, dapat dikenali atau pengenalan dalam penggunaan berbeda tapi secara kontekstual dapat menyerap arti yang sama. Jadi nanti dibuat seperti ngerubah dari yang tidak baku jadi baku gitu ya, proses steaming gitu. Oke, kita lihat contoh ke ini. Nah, ini untuk saya sampai 4 ya tahapan yang nggak pakai n-gram. Jadi sampai sini contoh nanti di coding. Jadi token list jadi merubah dari setiap kata menjadi term setiap dokumennya untuk menjadikan suatu atribut, kemudian nanti menghapus gramatikal itu contohnya seperti kata depan gitu ya, yang bisa kayang gitu ya, ada yang kata-kata penghubung lah ya. Kemudian di filtering ini adalah menghapus, nanti ada beberapa yang namanya jadi setiap kata dipisah-pisah, kemudian nanti filtering dari data-data yang tidak baku juga. Kemudian tadi yang step streaming itu setiap token itu dibuat seperti minimal. Oke, kita lihat langsung ke contoh coding ya. Saya kasih aja nanti ya. Oke, ini contoh salah satu untuk yang nama sentiment analysis. Yang saya bilang tadi, sentiment analysis itu artinya kita mengambil suatu pendapat dari saya di sini menggunakan datasetnya atau COVID set. Artinya ini data aslinya. Saya download dari dari Kang Lange. Datanya COVID sentiment. Ya. Ini jumlah datanya ada sampai 5.200 5.260 ya. Nah, ini semua data ngambil dari Twitter. Jadi di sini dari kompresinya, kemudian ID, tanggal berapa Twitternya, kemudian waktu user ID yang komen ya. Kemudian username-nya siapa, misalkan kalau Twitter username itu apa, tweetnya apa gitu ya. Kemudian mentionnya apa, itu mention misalkan balasan orang gitu ya. Kemudian reply dan hashtags dan sebagainya. Ini adalah data semua dapat di Twitter. Ini udah disediakan sama dari situs publik. Artinya data mining ada dua ya, data itu ada data publik sama data private atau data pribadi. Kalau data publik kan data yang bebas diambil siapa saja. Kalau publik kan kalau pribadi bisa kayak perusahaan, itu datanya data pribadi. Nah, dia
yang butuh untuk statement analisis itu butuhnya ini nih yang diambil. Ya, ini yang diambil. Tweetnya yang diambil. Yang lain-lainnya boleh nggak diambil, boleh diambil, nanti ada hubungannya. Saya di sini ngacak ambilnya. Nah, itu kan data Twitter sampai datanya banyak tadi. Itu kalau kita mengetahui mana data yang positif negatif, berarti kita satu per kata. Kira-kira kalau kata-kata begini termasuk positif atau negatif misalkan. Nah, dari sini saya buat saya ngacak ya, ini ngacak. Jadi dari data banyak ini, saya cuma diambil 2 tweetnya ini, saya boleh konversi. Yang diambil kan untuk statement analis tweetnya itu ambilnya. Jadi di sini misalkan HTTP, kalau kata saat ini satu warga emosi banget, antisipa bank apa, bagaimana pemerintah peduli dan sebagainya. Nah ini saya cuma ngambil 10 data, 11-nya ya, 11, 10. Karena ikan ini termasuk yang atasnya adalah termasuk dalam atribut ya. Jadi untuk value-nya, ini ada kan untuk penentuan ini ya, penentuan yang namanya sentimennya. Artinya termasuk kata-kata ini positif atau negatif. Nah ini saya ngacak, saya buat ngarang aja, ini termasuk positif, ini positif negatif, misalkan ya saya urutin aja udah ngarang gitu ya. Kalau ininya nggak begitu, kita buat kayak tadi ya, seperti yang namanya kita kira-kira mana ini termasuk kita buat value sendiri misalkan ya. Ini masuk mana positif atau negatif kita buat. Kalau ada 3 ini berarti netral, ada buat lagi 3 di sininya. Kalau misalkan buat ininya ada 3, ini kan positif, netral sama negatif kan. Ini cuma 2. Jadi positif dan negatif. Nah, ini saya ngarang buat itunya, positif negatifnya. Enggak saya baca satu-satu, ini kira-kira apa gitu ya. Yang enak itu kalau biar langsung urut ada positif negatifnya itu, enaknya itu Anda menggunakan data-data yang udah yang dari Android ya, misalkan yang udah di Play Store itu, udah enak itu. Kalau ini emang dari Twitter, masih data-datanya tidak struktur. Paling enak kalau download datasetnya dari ini dari Play Store lebih enak datanya, urutan. Nah, kemudian kalau udah saya dibagi seperti ini, kemudian saya save dengan nama COVID set CSP ya. Kemudian saya panggil, saya menggunakan menggunakan Jupyter ya. Anda juga boleh terserah, boleh menggunakan Jupyter. Kalau belum install, Anda pakai Google Colab aja. Ya, Google Colab yang biasa ini, Colab Google. Ini juga boleh, terserah. Dan nanti pakai ini aja biar enak. Kalau ini install dulu kan. Kalau saya akan begini, sebenarnya karena saya udah install lama kan. Kalau di sini kan tinggal ke sini kan nyobuk tuh. Kalau pakai ini. Kalau ngoding lama lagi beres-beres. Ya, makanya saya jelasin aja lah. Oke ya, pertama kita di sini ada import string. Ya, nanti saya record ya. Jadi saya nggak sengaja ngasih coding. Ya ada di ini aja. Kenapa? Kita aja buat males gitu. Tinggal copy paste gitu kan. Jadi seminggu saya tugasi nanti Anda tinggal ganti datasetnya aja. Anda buat ininya seminggu bisa lah karena nanti UASnya. Jadi nanti string itu import string ini untuk yang namanya penentuan klasifikasi antara kira-kira untuk ini positif negatif untuk sentimen analisisnya hasilnya berupa kalimat makanya string. Kemudian nanti ada apa-apa lain, kemudian ada pandas untuk merubah data table, artinya dari data dibuat jadi yang seperti ini namanya data table, pandas. Yang ngambil dari data Excel, dibuat jadi data frame, itu menggunakan pandas. Fungsinya ini termasuk dalam library-nya machine learning ya. Ini pun sama, NumPy, nah ini untuk array. Jadi di sini saya memanggil dengan read CSP itu artinya karena data ininya adalah CSP. Ya, data ini CSP. Ya, ini datanya CSP, sepannya. Tipe datanya itu CSP, bukan Excel ya. Kalau Excel ya tinggal ganti aja. Kalau Anda menggunakan Excel berarti tinggal ganti aja di sininya jadi di Excel di sininya. CLS ya. Jadi kemudian kurung ini copy set CSP ini adalah nama filenya. Ini adalah CSP-nya, tipe filenya.
Kemudian ada separator ya, separator itu kan di komputer kadang ada pakai titik koma, kadang koma. Kayak Anda bisa menggunakan Excel ya, biasa main di Excel ada menggunakan fungsi if ya, misalkan kan ada titik koma, ada koma. Nah, saya set separatornya dengan koma. Nah, ini coding standar ya, UTF-8. Kemudian setelah beres, dipanggil, kemudian ditampilkan. Nah, di Python itu beda. Ketika Anda misalnya seperti di Java misalkan. Di Java kan berarti di sini sistem out print baru lulung Java. Kalau di Python tinggal data begini keluar gitu kan. Data langsung ini kan udah data ini mengandung ini kan. Mengandung data copy set ini nih. Nah, ini langsung muncul di print seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tinggal di run begini, nanti muncul di sini. Ini berdasarkan data yang ada tadi di sini. Ini mulai dari 0, kenapa? Karena ini mulai karena array itu mulai dari 0. Ya, meskipun di sini kan nomornya ya 0 mulainya. Karena kan ini adalah atributnya di atas. Oke, ini tweetnya itu adalah yang ini nih tweetnya, kemudian value yang positif. Nah, ini kita panggil udah. Kemudian setelah itu, nah ini adalah proses yang namanya cascading. Cascading itu merubah dari huruf. Misalkan contoh di sini kita lihat ya. Di sini ada tulisan gede K, kemudian S-nya gede nih. Saat ini yang bisa saya lakukan satu S yang gede. Nah, di proses yang namanya ini proses untuk di cascading itu termasuk merubah dari tulisan gede kecil, jadi kecil semua di lower case, ini lower. Kemudian nanti ada penggantian yang namanya ada tanda tanya S, ini dihilangkan. Titik 2 strip dihilangkan. Dia menggunakan library-nya RA. Ini library untuk penggunaan ketika Anda melakukan cascading untuk menghilang-hilangkan tanda-tanda tanya, S dollar dan sebagainya. Anda menggunakan fungsinya ini. Ya, dia lagi cascading di sini. Jadi cascading itu merubah, tadi bisa merubah dari menghilang-hilangkan, termasuk misalkan merubah huruf besar kecil. Kalau gede semua diganti ini uppercase. Kayak misalkan di Microsoft Word ya seperti ini. Nah, misalkan ada nih merubah gede semua, di sini ada nih merubah gede semua, di mana nih. Nah, gini kan. Nih. Lowercase kan terus kecil semua. Jadi uppercase kalau campur kan begini. Toggle. Kalau kapitalis itu huruf awalnya gede dan sebagainya. Ini sama. Ini kalau udah di ini tinggal di run. Ya, ini sorry atasnya nggak di ini dulu. Jadi kalau gini kan harus di atas, mulai di atas lagi. Ini kemudian ini di run lagi. Ya, ini scaffolding. Nah, ini ya, setelah Anda diproses nih, lihat. Ini S tadi ada gede, kita lihat di Excel tadi. Nah, ini harus gede S yang gede kan. S ini A, antisipasi A, ini jadi kecil. Kita berubah lihat hasilnya. Ini jadi kecil semua. Ini prosesnya adalah proses yang namanya si cascading. Oke, sampai sini. Kemudian sini ya saya bilang tadi. Proses yang namanya tokenizing. Tokenizing itu adalah proses ketika Anda memisah-misah. Nih, dari setiap kata-kata ini, kalimat, tadi kan satu kalimat nih, gini ya, masih bilang beruntung ribuan warga mati dan sebagainya. Jadi dia per kata-kata, kan jadi token tadi kan, di token satu-satu. Jadi setiap ini di token, koma, 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 ya. Jadi dia fungsinya menggunakan token. Jadi ketika di sini di run Anda, nah ini akan download ya di sininya karena di sini ada posisi info NLTK, ini fungsinya NLTK ya untuk proses yang namanya. Kemudian lanjut juga sorry tadi mana tadi? Oh ya sorry, ini lewat ini dulu. Iya ini jing ya, ini jing. Ini di run begini. Nah, ini jing sorry responding. Responding is edit lower. Oh, lower. Error. It lower responding
error. Data udah apply. Data satu split. Yang hapus nih. Split with organizing. Data udah. Nah ini ya, jadi setelah ini TK udah, kemudian ini adalah ini bisa satu-satu. Kalau gue pemerintah tuh menerapkan health dan sebagainya. Jadi dari satu kalimat tadi per kalimat dirubah jadi apa namanya misah-misah. Itu ada proses yang namanya tokenizing. Ya tadi yang bisa masih bilang beruntung ribuan dan sebagainya. Jadi dibuat jadi satu-satu kata. Jadi kan jadi token tadi. Adalah proses yang namanya tokenizing. Kemudian setelah tokenizing itu adalah proses yang namanya filtering. Nah, yang tadi bilang kan, ini pakai stopwatch yang lokal. Jadi untuk kalau ada mengandung bahasa-bahasa, misalkan ada bahasa Indonesia atau Inggris, di sini definisiin. Ya, jadi dia menggunakan di sini fungsinya adalah corpus NLTK. Jadi fungsi import NLTK dulu. Seperti kayak di Java aja, kalau label yang nggak tersedia diimpor dulu. Ya, kemudian ini di run. Nah, ini ada yang namanya Saratawi ya. Di sini ada yang nama Sastrawi. Sorry, ini yang tweet ya. Ini lagi proses. Nah, setelah beres dia akan hasil seperti ini. Ya, untuk proses yang namanya proses untuk ketika filtering stopwatch. Kemudian berikutnya adalah steaming. Ya, steaming dia menggunakan apa namanya fungsinya fungsi library-nya Sastrawi. Ya, Sastrawi kemudian steamer, ini steamer factory. Nah, ini posisi yang tadi apa namanya ketika nah ini dulu agak lama prosesnya. Ya. Nah, setelah ini dia disatuin lagi kalimatnya. Nanti ada menghilangkan nggak seperti kayak tadi ada kalimat-kalimat yang misalkan yang double itu dihilangkan untuk posisi yang non steaming. Ya. Kemudian setelah udah beres, ya, nah balik lagi ke sini, kan jadi kalimat lagi kan. Jadi menghilangkan beberapa sesuai. Jadi yang kalimat tidak penting dihilangkan dia kalau di sini. Kemudian nah proses yang berikutnya ketika udah data clean, nah ini membuat tadi untuk apa namanya tweet itu dibuat string, kemudian nah ini kenapa saya buat kategori? Karena saya kan menggunakan algoritmenya net bias, artinya kan mereka klasifikasi. Nah nanti kan tiga kategorinya ini adalah dari yang namanya si ininya si dari sini ya, dari value ininya nih. Jadi kan gede, awalnya gede kan sini ini tweetnya. Jadi dia untuk menghasil ini akan dimunculkan keluar positif dan negatif kan untuk hasil dari sentimennya. Jadi sentimen hasilnya gini nih, ini sentimen artinya itu hasil sentimennya nanti. Nah ini buat periode kategori data as type, kemudian apa namanya untuk yang si tweet itu string. Nah kemudian setelah di ini kemudian diproses ya. Nah nanti ada tweet itu tipenya string, tipe muncul string ya, value kemudian kategori kemudian data objek. Nah sekarang posisi yang namanya si apa namanya TFDF. Nah ini akan apa namanya untuk perhitungan dihitung per vectorizer dia karena tiap data tadi kan data vektor. Nah dihitung posisinya TFDF. Kemudian setelahnya itu untuk speed data. Nah ini memecah data mana yang data training sama data testing. Nah di sini saya menggunakan apa namanya menggunakan yang namanya untuk testing ini 0,2 artinya 20%. Jadi kan kalau 100 kan jadi 100 ya. Jadi kalau 80 berarti 0,8. Jadi untuk data data ini punya data kan untuk ada data training, ada data testing kan. Data training kan ada misalkan dari 100 data itu kan data dibagi 20% untuk data testing, kemudian trainingnya 80. Nah itu di sini testingnya 0,2 dari data tadi kan datanya ada berapa tadi? Nih datanya kan ada 10 ya, ini 10 nih.
Berarti duanya itu untuk data testing, untuk training, untuk membuat model itu 8. Jadi testing untuk apa? Dulu kan udah saya iniin, testing itu untuk menguji apa seberapa model yang digunakan. Jadi ini adalah proses ketika Anda yang namanya memecah dari data training sama data testing, dipisahin dulu. Ya, seperti data gitu ya. Kemudian di sini random step 42 itu artinya di random 42 kali. Ya, itu untuk cara yang namanya data testing, apa namanya memecah data, string data. Kemudian setelahnya lanjut apa namanya untuk penggunaan net biasnya. Nah, itu algoritmanya. Nah, nanti untuk UASnya berarti nanti Anda ganti dari sini mulainya. Sampai sini nggak berubah, Anda coding sampai atas. Nanti Anda UAS itu mencari nyari apa ganti algoritma. Nanti saya ngasih soalnya lain. Ini kan misalkan ada datanya apa. Nanti saya buatnya data begini nih. Nanti Anda buat misalkan ada 20 data, 40 data dibuat apa nama sentimennya sendiri. Tapi ya datanya harus betul. Kayak saya ngarang tadi. Yang baris ini, tweet ini satu warga positif corona itu masuk ke yang namanya positif negatif gitu. Itu dibaca satu-satu gini jadi. Ini termasuk positif atau negatif gitu. Ya seperti itu. Jadi nanti saya ada yang lain. Kalau nggak saya vaksin. Ini kan COVID-nya ya. Nanti saya nyari yang COVID yang ininya vaksinnya. Nah, sampai sini adalah proses yang namanya proses ketika yang namanya si net biasnya. Ini algoritmanya di sini. Jadi kalau dipecah kan udah membagi data terima testingnya. Nah, sekarang Anda tinggal menggunakan net biasnya. Di sini ada completion metric untuk menguji akurasi berapa. Jadi kalau di data mining itu mainannya itu kalau di data science mainnya akurasi. Apa sih akurasi gitu ya? Akurasi kan artinya gini, ketika kita hitungan manual misalkan apa namanya 5 kali 5 misalkan, kan hitungan manual pasti pas 10 gitu. Kalau di program kadang-kadang kan sistem yang namanya dia akurasi itu mendekatin betul berapa gitu persen. Misalnya 0,99 kan udah mendekatin 1 gitu ya. Itu akurasi seperti itu. Nah, di sini yang menggunakan akurasi, impor akurasi, score, precision score, recall score, EPA score gitu ya. Kemudian ada impor dia kali klasifikasi, karena klasifikasi kemudian ada coefficient metric. Nah, ini kemudian Anda dilakukan yang namanya apa? Ini di print ya, di print. Kemudian ini yang tadi ngambil dari data yang tadi split tadi. Ini adalah posisi prediksinya. Kemudian Anda satu-satu dibuat nih untuk akurasi berapa. Ini akurasi 0,5. Nah, yang nanti diambil Anda skripsi itu ya dicari biasanya dosen nyari berapa sih akurasinya gitu. Nah, biasanya mulai dari situ kan nggak namanya skripsi pasti ditanya kan, gimana data Anda dapat dari mana, data tadi gimana cara processing datanya gimana gitu ya. Kemudian apa proses yang namanya tokenizing gimana. Itu sebenarnya ada itu ke manualnya. Cuma yang Anda panjang gitu kan. Nanti kalau Anda misalkan mau skripsi teks mining bisa nanya saya beberapa contoh termasuk terakhir bimbingan saya di anak pelita bangsa itu menggunakan yang namanya dia algoritmanya sama menggunakan net bias. Itu hitungan manual satu-satu. Jadi kan langsung codingnya doang nih nggak dia plus dia sentimennya itu nggak pakai Python ya, dia menggunakan coding sendiri pakai PHP dia. Ya sebenarnya kalau ini kalau untuk menguji nggak, yang penting ada hitungan manual kemudian pakai Python gitu ya untuk ini untuk mencoba menguji seberapa hitungan manual Anda sama yang namanya aplikasi mirip dekat-dekat nggak gitu, sama nggak gitu kan. Jadi sama ini untuk negatifnya dimunculkan. Nah, nanti kalau nggak paling nanti saya dikasih untuk screenshotannya itu untuk apa namanya nggak saya apa namanya kalau saya di ini kalau saya dibuat ini nggak akan ngoding nanti cuma copy paste doang ganti nama gitu ya. Posisi berapa nilainya berapa ini adalah apa kalau ini copy semetik artinya ada 0101 ini artinya ada sisi positif dan negatif ya ini ada sebenarnya ada rumus sendiri cuman karena emang waktunya udah nggak lagi karena emang ini sekilas dalam pengantar teks mining nggak terlalu banyak ya kayak gitu sih. Jadi hasil akhirnya yang dicari ini precision, recall, sama silakan Anda nyari yang namanya teori precision, recall, recall sama support ada kok ininya. Oke, mungkin itu ada yang tanyakan atau gini. Nah, saya kasih deh screenshotan untuk aplikasinya, untuk codingannya. Jadi untuk UAS nanti itu yang pertama ya.
Yang digunakan adalah pertama, ini kisi-kisi ya. Sorry, ini saya stop dulu ya. Stop yang namanya record dulu. Ntar ada saya upload di YouTube ini lagi.